Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran yang kelima. Ya, setelah pekan lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, untuk pembelajaran ini atau pembelajaran kelima ini, kita akan mengupas atau membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW atau kisah atau sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya. Untuk di pembelajaran kelima ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW atau umat muslim pada waktu itu, pada hijrah yang pertama, ya. Dimana di kelas-kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, dan tibalah pada saat ini kita akan mempelajari tentang hijrah yang pertama kaum muslimin pada saat itu. Ya. Hijrah pertama ini dilaksanakan oleh kaum muslimin atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin dikarenakan kekerasan kaum kafir Quraisy, ya, terhadap orang-orang muslim bertambah merajalela, ya. Tidak lagi mengenal peri kemanusiaan, ya. Tidak lagi memakai perasaan, ya. Oleh karena itulah maka Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya atau memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, ya, atau Ethiopia, ya. Karena beliau Rasulullah SAW mengetahui bahwa Raja Habasyah yang bernama Najasyi adalah raja yang adil. Karena Raja Najasyi ini terkenal adil, maka Rasulullah SAW memerintahkan serta menganjurkan kepada kaum muslimin atau para sahabat waktu itu untuk berhijrah ke negeri Habasyah, ya. Maka pada saat itu berangkatlah rombongan yang pertama, ya, berjumlah 15 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Mad'un, ya, dan disusul oleh rombongan kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Mereka terdiri dari kaum pria dan wanita dari kota Mekah, ya. Pada saat itu ketika kaum musyrikin Quraisy mengetahui bahwa sebagian kaum muslimin telah berhijrah ke Habasyah, ya, kaum musyrikin atau kafir Quraisy, ya, mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk membujuk, ya, membujuk Raja Najasyi agar mengembalikan atau tidak menerima kehadiran kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Kemudian pada suatu kesempatan kaum muslimin dan kedua utusan kaum Quraisy itu dihadapkan pada Raja Najasyi, ya.
Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin, agama apakah yang membuat kalian meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakatmu? Juga, mengapa kalian tidak masuk agamaku atau agama lain saja? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara kaum muslimin menjelaskan bahwa dahulu mereka adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persaudaraan, menindas yang lemah, dan berlaku buruk terhadap tetangga. Kemudian Allah mengutus seorang rasul yang sudah mereka kenal asal keturunannya, kejujurannya, dan kesucian hidupnya untuk mengajak kami menyembah dan mengesahkan Allah semata. Memerintahkan kami untuk berkata benar, melaksanakan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram, melarang berbuat dusta, dan makan harta milik anak yatim. Rasul tersebut juga memerintahkan kami untuk sholat dan berpuasa. Akan tetapi, orang-orang Quraisy menganiaya kami dan menyiksa serta memaksa orang-orang muslim untuk meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Oleh sebab itulah kami pergi ke Habasyah dan berharap tidak diperlakukan sewenang-wenang di negeri ini. Kemudian Raja Najasyi bertanya, apakah kalian dapat menunjukkan kepada kami sesuatu yang dibawa Rasul kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ja'far menjawab, ya. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Mendengar firman Allah itu, Raja Najasyi berlinang air matanya karena ia yakin kebenaran makna kandungannya. Setelah terjadi dialog, akhirnya Raja Najasyi menyatakan bersedia menjamin keamanan dan kebebasan menjalankan agama Islam bagi kaum muslimin. Beliau kemudian mengusir utusan kafir Quraisy untuk segera kembali ke Mekah dengan membawa pulang hadiah dan semua harta yang akan diberikan kepada Raja Najasyi. Kaum muslimin berada dalam lingkungan yang baik serta jauh dari gangguan kaum Quraisy. Mereka hidup tenang dan tentram di Habasyah. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah yang pertama dan kedua kaum muslimin yaitu hijrah ke Habasyah. Kenapa mereka berhijrah? Karena di Makkah pada waktu itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan beragama. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah, mencari tempat yang lebih aman, mencari tempat yang dimana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tersebut. Baik Ananda, untuk pembelajaran di kesempatan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dimanapun kita berada, kapanpun itu, maka yang harus lebih kita utamakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga seandainya kita hidup di tengah-tengah kezaliman, kekafiran, kekufuran, maka apabila kita tidak mampu atau belum sanggup untuk bertahan di suatu tempat itu, maka hendaknya kita berpindah ke tempat yang lebih baik lagi. Ya. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya, harus kita tinggalkan dan kita harus menuju ke kebiasaan yang lebih baik lagi. Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz rasa untuk penjelasan pada pembelajaran ini Ustadz cukupkan dulu sampai di sini, ya. Bila Ananda semua ya, masih penasaran dengan kisah ini, ya, dengan kisah hijrahnya kaum muslimin yang pertama dan kedua ke negeri Habasyah, Ananda boleh juga mencari referensi atau bahan tambahan atau penjelasan tambahan di YouTube, ya, di YouTube, di Google dan dimanapun, ya. Dan Ustadz berharap juga, tetapi Ananda dalam mencari kisah-kisah atau sejarah-sejarah tentang kaum muslimin dan Rasulullah harap didampingi oleh orang tua, ya. Akhirnya, ya, mari kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, Ustadz akhiri, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.